Oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah bahas tentang GDP nominal. Kemudian kita lanjutkan ke GDP real. Nah, yang dimaksud dengan GDP real yaitu GDP yang dihitung berdasarkan tingkat harga pada tahun tertentu di masa lalu yang dijadikan tahun dasar atau tingkat harga konstan atau constant price. Nah, jadi untuk menghitung GDP real ini yang menjadi ada tahun dasarnya. Misalnya kita mau menghitung GDP tahun 2020 ini. Jadi yang menjadi tahun dasarnya bukan tahun 2020 ini, ada tahun misalnya tahun 2019 yang dijadikan dasar untuk menghitung GDP tahun 2020 ini. Jadi harga yang mau dihitung itu adalah harga pada tahun 2019, bukan harga tahun 2020 ini. Oke? Kita lanjutkan ke ilustrasi soal berikut ini. Nah, di sini ada data tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, di kolom price itu tahun 2019 harganya Rp5 dan 2020 naik menjadi Rp10. Sedangkan kuantitasnya pada tahun 2019 10 dan 2020 tetap 10. Jadi tidak ada perubahan. Nah, perbedaan antara GDP real dan GDP nominal kita bisa lihat. Nah, GDP nominal tahun 2019 menggunakan GDP nominal tadi ya, yaitu harga tahun 2019 dikalikan dengan kuantitas pada tahun 2019. Jadi totalnya ada 50. Sedangkan GDP nominal 2020 harga pada tahun 2020 dikalikan dengan kuantitas pada tahun 2020. Itu GDP nominal. Jadi GDP nominal pada tahun 2020 tersebut meningkat 100%. Kan dari 50 menjadi 100 itu meningkatnya sebanyak 100%. Output yang dihasilkan tetap antara dari rentan waktu antara 2019 ke 2020. Nah, yang naik itu adalah harganya ya. Berubah dari tahun 2019 Rp5 menjadi tahun 2020 menjadi Rp10. Sedangkan untuk menghitung GDP real, nah, ini kebalikan tadi, karena kalau GDP real itu kan ada tahun dasarnya yang menjadi patokan. Nah, antara rentang waktu antara 2019 dan 2020 ini, 2019 dan 2020 ini harganya ya. Nah, yang menjadi patokan itu harga pada tahun 2019 ini. Ya, price-nya Rp5. Nah, untuk menghitung GDP realnya, Rp5 dikalikan dengan 10, kuantitasnya adalah 50. Sedangkan GDP real tahun 2020 tetap menggunakan patokan harga di 2019 ini. Jadi 5 kali kuantitasnya tetap sama menjadi 5 kali 10 50. Nah, disimpulkan GDP real 2020 tidak berubah, tetap 50. Sedangkan outputnya tetap, harganya juga tetap. Karena yang menjadi tahun dasarnya adalah 2019 walaupun kita menghitung untuk GDP tahun 2020. Nah, di sini ada tabel berikutnya. Kalau yang ini tadi kuantitasnya tidak berubah, sedangkan di tabel ini kuantitasnya berubah. Ada 12 menjadi 15. Bagaimana penghitungan GDP nominal dan GDP realnya? Kita ilustrasikan dengan contoh ini. Nah, GDP nominalnya sama prosesnya tadi, cuma berbeda angka saja, ya. Nah, kita lihat hasilnya saja ya. GDP nominal 2020 meningkat 50%, sedangkan outputnya meningkat dan harganya juga meningkat. Bagaimana dengan GDP real? Nah, sama prosesnya. Nah, setelah dicari, GDP real 2020 itu meningkat sebesar 25%. Outputnya meningkat, harganya tetap. Kenapa harganya tetap? Karena tadi kalau untuk menghitung GDP real ada tahun dasarnya. Nah, untuk menghitung GDP 2020 tahun dasarnya tetap di tahun 2019. Oke, jelas ya. Cukup jelas rasanya. Kita lanjutkan. Nah, ada istilah penggunaan NJDP dan RJDP. Apa ini? Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi, bisa kita gunakan rumus RJDP dan NJDP ini. Ya. Gimana rumusnya? Bisa dilihat di sini. RJDP T dikurang RJDP T dikurang 1 dibagi RJDP T dikurang 1 dikali 100. Kemudian ada deflator JDP. Untuk menghitung deflator JDP ini kita menggunakan rumus NJDP dibagi dengan RJDP dikali 100. Ya.
Kemudian ada inflation rate atau inflasi rata-rata. Nah, sebenarnya sama untuk menghitung pertumbuhan ekonomi dan menghitung laju inflasi itu sama rumusnya, ya, sama, nggak ada bedanya. Nah, kita bahas satu-satu dulu apa itu sih RJDP. RJDPT itu adalah GDPT tahun yang mau kita hitung. Kalau tahunnya 2020, jadi tahun 2020 itu kita mau menghitung pertumbuhan ekonominya. Nah, kemudian dikurangi dengan RJDPT tahun yang mau dihitung dikurang 1 tahun. Jadi kalau kita mau menghitung tahun 2020 dikurang 1 tahun, artinya tahun 2019, ya, 2019. Kemudian dibagi dengan RJDPT dikurang 1 dikali dengan 100%. Oke? Inflation rate juga sama, deflator juga sama. Kita langsung saja ke contoh soal ya, biar lebih jelas. Perhatikan data berikut dalam tahun 2018. Ada 3 jenis barang. Ada barang A, B, dan C. Kemudian ada tahun 2018 rentang waktunya ya, 2018, 2019, dan 2020. Ada price dan quantity. Nah, pertanyaannya, tentukanlah nominal GDP 2018, 2019, dan 2020. Kemudian real GDP, pertumbuhan ekonomi, deflator, dan inflation rate. Yang pertama untuk menghitung GDP 2018, rentang waktu 2018, 2019, dan 2020. Oke, caranya sama, tadi udah dijelaskan ya. Untuk menghitung nominal GDP-nya adalah GDP tahun yang mau kita hitung, ya. Kemudian sigma atau jumlah price tahun yang mau kita hitung dikali dengan price yang mau kuantitas yang mau kita hitung, tahun yang mau kita hitung, kemudian atau sama dengan nilai A plus nilai B plus nilai C. Udah gitu aja, gampang. Jadi tahun 2018 sudah ketahuan dari data yang tadi ya. P18 dikali Q18 sama dengan tadi, dikalikan dulu price dari data tadi ya, dari data yang ini tadi. Kita lanjutkan. Oke, ini dia. Jadi ketemu 68, sedangkan Y pada tahun 2019 itu 153, Y tahun 2020 itu 67. Kemudian real GDP-nya 2018-2019 ketemu juga. Kemudian untuk mencari pertumbuhan ekonomi 2019. Pertumbuhan ekonomi. Rumusnya sudah dijelaskan tadi ya. Untuk pertumbuhan ekonomi 2019-2020, jadi rentan waktu 2019-2020, kalau kita mau menghitung tahun 2019, jadi yang menjadi tahun dasarnya dikurang 1 tahun, yaitu tahun 2018. Jadi RGDPN 2019 dikurang RGDP 2018 dibagi dengan RGDP 2018 dikali 100%. Nah, hasilnya adalah 114 dikurang 68 dibagi 68 dikali 100. Didapatlah 67,6%. Jadi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 itu adalah sebesar 67,6%. Kemudian pada tahun 2020 prosesnya sama. Kalau kita mau menghitung tahun 2020, jadi yang menjadi tahun dasarnya adalah tahun 2019 ya. Nah, setelah dihitung ketemu angkanya. Jadi dapatlah pertumbuhan ekonomi 2020 itu minus 7,1%. Minus ya. Kenapa minus? Kita nggak tahu faktornya. Kalau tahun 2020 ini ya banyak faktor yang mempengaruhi, seperti adanya wabah COVID 2019 ini, COVID-19. Kemudian ada deflator GDP 2018. Rumusnya sudah ada tadi ya. Udah ketemu angkanya 2018, 2019, 2020. Tinggal masukkan aja angka pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Kemudian untuk menghitung inflation rate
atau inflasi rata-rata antara 2019 dan 2020. Kalau kita mau menghitung 2019, yang menjadi tahun dasarnya adalah tahun 2018. Sama prosesnya seperti mencari